Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Sehat. Ibu, misalnya kan kalau kita mau mengetahui berat badan bayi, begitu Bu ya, harus melakukan USG pastinya. Nah, kalau tidak dengan USG bisa tidak Bu? Bisa Mbak, jadi bisa dilakukan oleh bidan untuk mengetahui berat badan bayi ini berapa. Jadi pada setiap pemeriksaan kehamilan itu nanti ibu ini akan diukur tinggi fundus uterinya atau besaran rahimnya. Jadi ada pakai alat pengukur kayak gitu. Nanti berapa senti. Nah itu nanti ada rumusnya. Jadi itu misalnya dia bayi ini belum masuk lagi ke pintu panggul bagian bawah. Jadi itu tinggi fundus uteri itu dikurangi 12 baru nanti dikali 155. Jadi kelihatan berat badan bayinya perkiraannya berapa. Oke. Jadi bisa dilakukan. Tapi ada rumusnya tadi. Ada rumusnya memang. Oke. Kalau ingin mengetahui ini Bu, jenis kelamin bayi misalnya, tanpa USG pun bisa nggak Bu? Kita hanya melihat dengan fisik ibunya misalnya. Iya. Banyak sih memang yang ibu-ibu hamil datang, Bu saya ini bisa nggak ibu menentukan ini laki-laki perempuan? Katanya sih kalau perutnya bundar perempuan, kalau memanjang laki-laki. Itu betul Bu? Itu hanya mitos saja. Jadi saya bilang nggak bisa Bu. Bisanya itu dilihat dengan OSG. Jadi cuman OSG aja yang bisa melihat bahwa ini laki-laki atau perempuan. Oke. Lalu kalau untuk dukungan Bu, dukungan apa Bu yang perlu yang diperlukan oleh ibu jika ingin menyusui Bu? Jadi dukungan ini sebenarnya harus diberikan mulai dari antenatal care, dari kehamilan, enggak pas dia melahirkan aja. Jadi sebelum melahirkan pun sudah diberikan dukungan. Nah, biasanya yang pertama itu ahli-ahli gizi biasanya menentukan inilah makanan yang bagus untuk ASI. Kemudian kalau bidan dia akan melakukan breast care atau perawatan payudara. Jadi breast care ini biasanya dilakukan di atas kehamilan 8 bulan karena takutnya nanti kalau di bawah itu ada kontraksi kan karena terangsang. Misalnya kita bersihin puting payudaranya kita bersihkan, kemudian kita melakukan pijatan lembut, nanti takutnya nanti terangsang gitu loh kontraksi. Jadi bisa kontraksi. Iya, bisa kontraksi. Jadi biasanya kita lakukan sudah harus dekat-dekat hamil aterem. Ya, sudah lebih dari 8 bulan. Iya, itu. Kalau untuk obat-obatan, Bu, adakah obat-obatan yang harus dihindari oleh ibu hamil? Oh, ada sebenarnya. Ada. Iya. Jadi obat-obatan itu saya tekankan bahwa yang paling boleh untuk ibu hamil itu biasanya vitamin, tablet tambah darah, asam folat, kemudian kalsium, dan makan kayak minyak ikan itu boleh. Tetapi kalau misalnya untuk pengurang rasa sakit, kemudian untuk demam, antibiotik itu kita harus konsultasi dulu dengan dokter biasanya. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ada obat-obatan tertentu yang bisa teratogenik. Maksudnya ini bisa membuat kecacatan pada bayinya. Nah itu makanya sangat berbahaya. Biasanya saya tekankan kalau ada pasien itu, kalau ada sakit atau apapun keluhannya, konsultasi dulu atau periksa dulu ke bidannya. Baru kita nanti apa perlu ke puskesmas, ke dokter atau langsung ke dokter kandungan seperti itu. Ini biasa kebiasaan di rumah Bu, ketika sakit contoh misalkan sakit gigi begitu. Lalu yang diminum adalah asam mefenamat misalnya. Iya, makanya itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Karena asam mefenamat ini kan mengandung prostaglandin yang bisa membuat kontraksi uterusnya. Nah, kalau hamil muda takutnya keguguran nanti. Kalau misalnya hamilnya sudah hampir trimester 3 takutnya prematur karena dia kan kontraksi. Jadi betul-betul harus dikonsultasikan. Iya, konsultasikan. Selalu kita tekankan ke ibu-ibu hamil kalau memang di luar vitamin, tambah darah, kemudian asam folat, obat-obat lain harus konsultasi dulu. Nah ini ada pertanyaan yang kiranya ibu-ibu di luar sana juga ingin mempertanyakan ini begitu ya, tentang skincare begitu atau atau make up dan alat kecantikan lainnya. Pada saat hamil Bu, apakah skincare dan make up ini boleh tidak dipakai Bu? Sebenarnya sih kalau untuk yang alami, maksudnya terbuat dari bahan-bahan alami sih boleh-boleh aja, tetapi kalau kita biasanya orang kesehatan kurang menyarankan untuk memakai skincare, untuk memakaikan alat kayak sunscreen untuk yang supaya jangan ini kena matahari itu. Sunblock. Sunblock itu. Jadi kenapa? Karena bahan-bahannya itu
kan ada juga yang bahan kimia juga ya Mbak. Jadi kemudian ada juga bahan-bahan yang kayak mengandung bahan yang kayak beracun kayak gitu. Jadi itu takutnya nanti kan kalau kayak lipstik aja ada itu bahan-bahan yang tidak baik untuk kehamilan. Nanti kalau bisa ketelan sama ibunya, termakan, nah itu jadi yang malah membahayakan si janin. Ya? Dikira nanti kalau nggak kemakan kayak diulis-ulis di kulit itu, kan kulit ini kan menyerap juga. Nah jadi itu sangat nggak dianjurkan sebenarnya. Cuman karena ibu pengen cantik, biasanya kita bilang ke ibu hamilnya, Bu makan tambah darah, saya bilang, makan vitamin C, itu kan. Kemudian banyak makan sayur, makan buah, minum air putih banyak, akhirnya cerah mukanya, itu yang kita bilang. Jadi alaminya di situ. Alaminya di situ, iya. Selain bagus untuk janin, juga kan untuk kecantikan ibu biasanya saya bilang. Jadi memang tadi sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Cuman kalau memang mau pergi kondangan nggak mungkin kan, nggak ini. Natural ini. Ya kita nggak apa-apa lah sebentar. Nanti begitu sampai rumah udah langsung cuci, langsung dihapus. Ya. Artinya sesekali ya tidak apa-apa. Sesekali iya nggak apa-apa. Asal jangan keseringan. Iya, asal jangan keseringan. Nanti kita akan bahas lagi Bu tentang permasalahan apa saja yang bisa dideteksi begitu dari INC. Tapi jawab setelah jeda pariwara berikut ya. Tetap bersama kami di Ruang Sehat.